Nah, sesi kedua ini kita akan bersama Mbak Sasti, gitu. Bisa manggil Bu atau Mbak. Beliau memang salah satu host TV. Ya nggak tahu, berharap juga bentar lagi beliau punya channel YouTube gitu. Dan lebih banyak memberikan materi-materi public speaking. Ditunggu, Bu. Terima kasih banyak Mas Antoni, dan terima kasih banget untuk Pak JP juga tadi penjelasan materinya luar biasa. Saya banyak belajar juga dari Pak JP terkait dengan HR, karena kalau dilihat memang background saya sama Pak JP sangat beda gitu ya. Pak JP sangat ahli di bidang HR, sedangkan saya baru sekitar 12 tahun ini di bidang public speaking dan juga komunikasi. Ibu, saya mau ngucapin terima kasih juga untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di webinar pada sore hari ini. Untuk yang puasa juga semoga selalu kuat sampai nanti buka puasa, nggak akan terasa sebenarnya. Dengan webinar ini nanti setengah jam lagi sudah buka puasa gitu ya. Ya, jadi ini singkat cerita soal saya sebenarnya. Kata Bro Antoni tadi banyak banget kegiatan Mbak Sasti ya, mau Mbak Sasti ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua, intinya kerjaan saya cuma satu, kerjaan saya cuma cerita aja. Jadi modal saya itu cerita, biasanya adalah pengalaman pribadi yang saya punya atau apa yang saya dengar dari teman-teman saya dan dari buku-buku ataupun cerita yang saya juga baca. Ini saya punya pengalaman, kenapa saya highlight untuk kalimat ini, karena saya kebetulan juga sebagai dosen public speaking dan sangat sulit sekali memang untuk membuat orang-orang yang terutama yang sudah punya mindset kayak tadi Pak Cipi sempat singgung, sudah malu duluan atau sempat nervous duluan, akhirnya untuk cerita itu jadi nggak bisa. Atau misalnya dia bingung, saya tuh kayaknya nggak punya cerita apa-apa yang menarik nih, gimana ya caranya? Nah, kayak saya sekarang nih misalnya ada instruksi untuk cerita soal, pernah suatu ketika suatu hari saya di kampus itu minta mahasiswa saya untuk role play sedang interview, dan ceritanya bahwa mereka harus menceritakan kelebihan dan kekurangan mereka atau cerita yang kira-kira bisa inline sama kelebihan mereka. Tapi nyaris saya ambil sampel 7 dari 10 orang mahasiswa saya pada saat itu tidak bisa untuk bercerita. Kenapa? Karena mereka tidak yakin bahwa mereka punya cerita yang menarik. Padahal faktanya semua orang itu dilahirin, ini Harvard Business Review pernah nulis bahwa semua orang itu dilahirkan bisa mendengarkan cerita dan juga bercerita pada waktu yang bersamaan. Jadi saya selalu yakin dan saya selalu bilang bahwa ketika seseorang itu bisa mendengarkan cerita orang lain, itu artinya mereka sebenarnya bisa bercerita. Dan tidak harus hal-hal yang luar biasa atau yang achievement yang paling tinggi, tapi misalnya in case adalah untuk fresh graduate, mereka kalau belum pernah misalnya punya pengalaman bekerja, mereka bisa ceritakan pengalaman organisasi atau pengalaman pada saat mereka ada di ruang kelas, bagaimana mereka melit diri mereka pada saat menyelesaikan tugas atau pada saat mereka harus membagi waktu mereka ketika misalnya kuliah sambil kerja. Nah, ini saya dapat titipan kemarin. Tapi gimana ya caranya juga untuk Bapak Ibu headhunter, mungkin di sini sudah ada yang senior dan saya pengen banget nanti juga kalau di sesi Q&A bisa berbagi juga ke saya kalau ada yang ditambahkan dari argumentasi saya di sore hari ini, itu adalah gimana sih cara kita bertanya supaya teman bicara. Jadi saya selalu highlight bahwa siapapun yang kita ajak bicara, ini termasuk salah satu ilmu NLP sih, bahwa jangan pernah memposisikan orang lain itu sebagai lawan bicara. Kalau kita memposisikan orang lain sebagai lawan bicara, biasanya kita tuh sudah nervous duluan. Akhirnya apa yang mau kita sampaikan itu tidak tersampaikan. Karena kita sudah nervous, takut duluan, dan sudah menganggap bahwa siapa yang kita ajak bicara itu adalah lawan bicara. Dan cara bertanyanya pun untuk membuka kesempatan kepada orang lain supaya mau cerita pun ada triknya. Kenapa ya sebaiknya saya menggunakan teknik storytelling? Kenapa misalnya saya nggak menggunakan teknik menjawab yang biasa aja, kayak mungkin hanya menjawab straight to the point saja. Jadi yang ini kunci dan memang sudah riset dari banyak riset soal komunikasi dan public speaking bahwa 8 detik pertama itu adalah golden moment, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi pada saat kita bertemu dengan interviewer atau pada saat kita ngobrol dengan teman bicara kita, 8 menit pertama ketika kita muncul dan menjawab pertanyaan itu adalah hal yang menentukan apakah orang tersebut impress atau enggak sama kita. Nah, saya punya teknik yang biasanya saya bagikan di kelas saya, itu teknik ulangi pertanyaan.
sorry Mas, sebelumnya. Tadi ulangi pertanyaan, jadi misalnya contohnya ketika tadi ada case tadi dari Pak JP bahwa ketika ditanya apa yang sudah dilakukan sih selama kamu atau Anda pernah menjadi sales gitu. Nah, cara memulai storytelling yang baik itu adalah dengan mengulangi pertanyaan tersebut. Misalnya pertanyaan adalah kenapa apa yang sudah berhasil kamu lakukan atau Anda lakukan pada saat menjadi sales. Maka cara menjawabnya secara teknik public speaking-nya adalah mengulang pertanyaan di akhir. Bahwa yang pernah saya lakukan pada saat saya menjadi sales adalah jadi mulailah dengan mengulangi pertanyaannya agar memperjelas dan juga bisa menjadi bridging ketika dan jeda di otak kita ketika kita mau menjawab sesuatu hal. Baru kemudian menjawab dan memberikan kesimpulan. Jangan sampai lupa untuk memberikan kesimpulan karena itu adalah sangat penting di dalam komunikasi. Ini dia, bahwa saya yakin Pak JP pasti juga setuju bahwa tadi sempat disinggung juga storytelling itu sangat personal. Itu kenapa orang tertarik sekali dengan cerita pribadi. Tapi saya selalu bilang dalam setiap kelas public speaking saya, cerita pribadi itu penting, tapi jangan sampai kita jatuhnya juli. Nah, biasanya emosi negatif pada saat kita misalnya menjelek-jelekan orang, pada saat apalagi interview ya, ketika kita ingin bercerita kenapa kita pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, terus kemudian kita malah justru menjelek-jelekan perusahaan, menurut saya dari sisi public speaking, itu sudah menyalahi etika public speaking atau etika berkomunikasi dengan orang. Walaupun orang tertarik dengan cerita pribadi, tapi in case dalam sisi profesional, menurut saya pada saat komunikasi, jauh alangkah lebih baik kalau cerita pribadi itu lebih tendensinya ke arah yang positif. Nah ini, kenapa positif? Karena rasa positif pada saat kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, itu bisa menjadi bridge untuk membangun emosional. Dan serunya lagi, ketika kita bisa membangun sisi emosional ke kawan bicara kita atau teman bicara kita kemungkinan bisa untuk mendapatkan misalnya pekerjaan yang kita pengenin atau hal-hal yang kita ingin dapatkan dari teman bicara. Kalau banyak orang yang bilang bahwa bercerita itu ya hanya menghafal gitu, atau bercerita itu hanya ya sekedar bercerita, tapi kalau dari sisi saya pribadi, selama 12 tahun saya bisa sangat merasakan mana orang yang bercerita dengan hatinya dia, mana tidak. Tapi mungkin tadi benar kata Pak JP, jangan sampai kita itu terlalu terlarut misalnya sama emosi, sampai nangis pada saat cerita. Terus gimana ya caranya kemudian sampai kita nggak nangis, nanti saya akan bahas di akhir slide. Nah, ini teknik mudah storytelling. Jadi ada 3, tadi sudah sempat di-highlight juga sama Pak JP, bahwa penting sekali untuk mengisikan why, what, dan who pada saat kita melakukan storytelling. Kalau tadi Pak JP fokus ke how, bagaimana kemudian seseorang itu menyelesaikan satu task force-nya dan menceritakan ulang kembali, kalau saya tuh lebih kepada why-nya. Jadi pada saat storytelling, kenapa saya bilang, ada orang kok kalau ngomong kena banget di hati saya, kenapa ya? Itu karena biasanya mereka berhasil untuk menyampaikan why-nya. Misal, pada saat interview, ini saya menjadikan balik lagi ke contoh interview seorang sales ya. Ketika misalnya dia menyampaikan tuh bercerita soal kenapa dia pengen sekali jadi sales atau pengen sekali duduk di posisi sales itu, mungkin dia bisa cerita bahwa why-nya, bahwa saya merasa pada saat saya menjadi sales, saya bisa merasakan kebahagiaan ketika saya berhasil menjual produk perusahaan saya dengan pencapaian yang diharapkan perusahaan. Atau misalnya pada saat saya melihat ekspresi langsung dari orang-orang yang membeli produk saya. Jadi why itu yang menurut saya penting sekali pada saat storytelling untuk dieksplorasi oleh orang yang sedang melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua pernah melihat TEDx gitu ya di YouTube atau diikut dalam Toastmaster. Di sana sangat jelas dikatakan kalau misalnya supaya kita ngomongnya nggak kesana kemari atau belibet atau misalnya terlalu kalau kata Pak JP tadi ke kanan, maju mundur, itu adalah dengan menggunakan teknik 3 golden rules. Jadi apa itu 3 golden rules? 3 golden rules itu adalah ternyata maksimal pada saat kita menjawab satu pertanyaan, kita itu maksimal hanya boleh menyampaikan 3 poin saja. Jadi kalau misalnya kenapa 3 poin saja? Karena ternyata ada risetnya bahwa otak manusia secara tidak sadar, mereka itu hanya bisa menangkap 3 poin saja. Itu kenapa kalau kita belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 jam, 3 jam, di dalam ruang kelas, itu biasanya kita hanya bisa mengambil paling maksimal 3 hal atau 3 materi yang disampaikan pada saat itu. Begitu pula pada saat kita pengen bicara atau meyakinkan orang. Kita hanya menggunakan atau menyisipkan 3 alasan, 3 jawaban dari setiap pertanyaan itu. Nah ini, tadi Pak JP sudah menjelaskan sebenarnya, jadi saya singkat saja soal ini. Lucunya, kadang-kadang orang masih berpikir bahwa storytelling itu soal telling everything, padahal enggak.
Padahal tadi benar kata Pak JP, bahwa kita harus menceritakan hal-hal yang spesifik pada saat ditanyakan soal kenapa kamu ingin jadi sales di perusahaan saya, jawabannya spesifik, kenapa kemudian saya ingin menjadi sales. Atau ketika ditanyakan kenapa kamu, apa pengalaman kamu pada saat kamu menjadi sales di tempat sebelumnya, spesifik jawabannya, bahwa pengalaman yang pernah saya lakukan adalah ABC. Apa yang kemudian harus saya persiapkan? Tadi sudah Pak JP sempat bilang bahwa jangan pernah bercerita hal yang jangan pernah berbohong deh gitu. Never lie, jangan pernah berbohong karena pahami betul apa yang tertulis di CV. Saya pengalaman pribadi ini bahwa menghadapi mahasiswa yang mau nyari sekolah, anggaplah fresh graduate, itu sangat sulit karena mereka sampai tidak tahu apa yang ditulis di CV. Dan biasanya kebanyakan dari mereka adalah bluffing di CV. Jadi menuliskan sesuatu yang tidak betul-betul mereka tahu, dan akhirnya pada saat simulasi interview di kelas misalnya gitu, itu sangat sulit sekali untuk bercerita soal apa yang ditulis di CV. Dan menurut saya orang yang punya kemampuan untuk bercerita itu adalah orang yang tahu betul apa yang sedang dituliskan olehnya. Nah ini tadi sudah sempat disinggung juga. Yang paling penting juga dari public speaking adalah kita tahu audiens kita siapa. Jadi dalam setiap kesempatan, baik itu pada saat interview, pada saat kita presentasi, pada saat kita melakukan teknik public speaking, kita harus tahu audiens kita siapa. Bukan hanya sekedar menyiapkan materi saja sesuai dengan expertise kita, tapi bagaimana kemudian kita tahu audiens saya ternyata anak muda usia sekian sampai sekian, sehingga cara penyampaian saya harus seperti anak muda, atau interviewer saya ternyata anak muda. Jadi saya harus menggunakan bahasa yang tetap sopan, tapi jangan terlalu kaku misalnya kepada interviewer kita, tapi tetap menghormati dia sebagai interviewer. Nah ini agak banyak yang akan saya jelasin sebenarnya soal public speaking. Yang pertama itu benar kata Pak JP, dan mungkin semua guru-guru di public speaking sana juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa latihan itu benar-benar membedakan seseorang ketika dia pintar melakukan storytelling atau tidak. Jadi latihannya mungkin seperti apa, misalnya ekspresi wajah. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di layar video di webinar pada hari ini gimana wajah saya gitu ya. Saya selalu berekspresi, kadang mata saya membelalak gitu, atau kadang saya menggunakan tangan saya untuk bergerak untuk menjelaskan sesuatu hal, karena itu adalah bentuk ekspresi, di mana ekspresi itu akan menguatkan kalimat atau kata-kata yang saya ucapkan. Karena kalau di public speaking, itu gestur tubuh itu bicara hampir 80% dari total semua yang kita sedang bicarakan. Lalu gimana kalau misalnya online interview gitu? Ya dengan keterbatasan, entah itu kamera yang agak, kayak tadi mungkin tidak semua ya Pak JP, tadi saya agak pengen sedikit memberikan argumentasi bahwa tidak semua orang kemudian punya cukup privilege untuk punya kamera yang bagus misalnya, untuk bisa melakukan online interview atau jaringan yang bagus. Tapi gimana cara memaksimalkannya? Misalnya adalah coba dulu, dicek dulu sejauh mana kualitas kameranya. Kalau tidak bisa ya berarti wajah itu jangan sampai terlalu memenuhi semua layar untuk bisa menunjukkan ekspresi yang akan kita bicarakan. Kemudian intonasi, gimana cara melakukan intonasi? Tidak semua, ini ada teknik namanya teknik do re mi. Jadi kalau ibu bapak dan teman-teman pernah nyanyi, pasti tahu do re mi fa sol la si do. Dan itu ternyata di public speaking sangat berguna sekali apa yang kita pelajari waktu kita TK dulu. Jadi misalnya ketika kita mau bicara sesuatu hal yang penting, di public speaking itu kalau kita mau bicara sesuatu hal yang penting, yang rahasia, kita tuh selalu menggunakan nada do. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ngelihat perbedaan suara saya tiba-tiba di do. Karena saya ingin mencontohkan bagaimana sih sebenarnya nada do itu bisa semakin meyakinkan interviewer pada poin-poin penting. Nada re atau nada mi itu biasanya menjelaskan momen-momen bahagia, keberhasilan penjualan mungkin, atau achievement pada saat bekerja itu bisa menggunakan nada re dan mi. Ini biasanya teknik do re mi ini sangat bisa untuk dilatih, tapi memang tidak bisa langsung. Misalnya hari ini posisinya adalah saya tidak jago storytelling, kemudian saya mempraktekkan tadi do re mi, dan besok saya bisa langsung melakukan itu. Jadi saya rasa public speaking tidak seperti itu, tapi harus dilatih terus-menerus. Jangan lupa juga untuk senyum, untuk memberikan diksi itu potongan kata tiap kalimat. Jadi misalnya kayak contoh kalimat istirahat yang cukup, jangan ngomongin istirahat yang cukup, tapi istirahat yang cukup. Jadi ada diksi di antara kalimat. Senyum juga penting sekali, walaupun kita online, tapi saya yakin sekali di public speaking kalau kita senyum, pada momen yang tepat ya Bapak Ibu. Jadi bukan pada saat momen lagi sedih atau pertanyaan serius, kemudian kita senyum, itu nanti mungkin dikira nggak normal gitu ya. Jadi senyum,
dan tata krama tuh sangat dijaga. Kalau misalnya interview offline, mungkin saya akan berbicara soal bagaimana cara mengetuk pintu yang betul, kemudian memulai untuk meminta duduk pada saat interview. Tapi kalau bagaimana kemudian kalau online interview, tata keramanya seperti apa sih? Hal yang sederhana tadi Pak JP sudah bilang, background diperhatikan. Gimana sih backgroundnya supaya tidak alay, gitu kan, kalau dalam bahasa zaman sekarang. Terus yang kedua, kalau haus, gimana caranya minum kemudian pada saat di tengah-tengah interview. Terus pada saat interviewer lagi bertanya, usahakan untuk tidak memotong pertanyaan sebelum selesai interview. Itu sih menurut saya tata krama yang sangat harus dijunjung tinggi pada saat interview. Kemudian ada juga istilah namanya passing leading dan teknik mirroring. Ini itu akan mudah sekali dipraktekkan kalau kita sehari-harinya punya teman untuk membantu kita mempraktekkan mirroring. Jadi mirroring itu adalah singkatnya kita meniru apa yang orang lain lakukan di depan kita atau kawan bicara kita. Misalnya interviewer ternyata adalah orang yang agak santai, berarti gestur tubuh kita tidak terlalu maju ke depan mendekati kamera, tapi mungkin bisa agak ke belakang. Misalnya ternyata interviewnya pada saat bertanya, pada saat online interview agak ke depan, berarti kita boleh dan dipersilakan untuk melakukan mirroring dengan cara agak maju ke depan. Tapi dengan batasan screen dari kamera dan layar laptop kita. Dan tadi kayak sempat Bapak bilang juga bahwa gimana kalau interviewer ternyata anak muda sekali. Gimana caranya? Berarti ya kita menggunakan bahasa yang lebih gaul atau lebih santai, karena tapi tetap dengan menjaga etika supaya kita bisa mirroring dan passing leading untuk supaya lebih akrab dengan interview. Kemudian grooming gimana ya? Nah, grooming ini kalau di online interview yang bisa saya kasih tipsnya adalah perhatikan background teman-teman. Misalnya kalau backgroundnya adalah warna cerah, misalnya putih kayak saya sekarang, berarti kostum yang saya gunakan biasanya adalah warna-warna agak gelap. Misalnya kayak biru dongker, kalaupun warna pastel, mungkin warna pastel yang tidak serupa dengan warna background saya. Itu penting sekali. Beberapa interview pernah saya lihat memang mengharuskan interviewer atau orang yang melakukan interviewnya adalah calon kandidatnya untuk menggunakan baju hitam putih dan hitam bawahannya. Jadi menurut saya kalau misalnya pun tidak ada ketentuan seperti itu, lebih baik menggunakan warna-warna agak gelap. Karena dalam psikologi komunikasi, warna gelap pada saat interview itu akan membantu kita sekali untuk menurunkan nervous kita. Selain itu di lawan bicara atau di kawan bicara kita itu jauh lebih menghargai kita secara emosional. Kemudian jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup, apalagi di depan kamera. Kalau di depan kamera itu akan sangat kelihatan sekali ketika kita punya kantong mata yang besar. Kalau kita istirahat nggak cukup. Jadi istirahat yang cukup sebelum interview itu sangat penting untuk memunculkan kesan yang fresh, yang siap, yang energetik di depan interview. Nah ini formula rahasia, nggak ada rahasia sebenarnya storytelling. Next. Jadi storytelling itu adalah insight dari diri sendiri. Itu tadi saya bilang ada why dari kita, kenapa kita ingin melamar pekerjaan ini, kenapa kita ingin melakukan pekerjaan ini, terus pengalaman, jadi sudah dijelaskan juga sama Pak JP, dan persiapan latihan itu sangat penting. Nah ini saya pengen sekali sebenarnya dengar dari teman-teman HRD senior yang ada hadir di webinar kali ini, kira-kira gimana sih menghadapi orang-orang untuk bisa cerita. Pengalaman saya, karena saya beberapa kali pernah ketemu HR juga gitu ya, bahwa saya sulit sekali bercerita sama HR yang mukanya itu wajahnya tuh agak galak gitu. Jadi misalnya mengajarkan muka, wajah, atau setiap saya menjawab selalu seperti judes gitu. Dan itu bagi saya orang yang sebagai calon kandidat itu akan nervousnya lebih lagi gitu. Ketika saya mau interviewnya saya sudah nervous, apalagi kalau saya ngeliat misalnya HR-nya wajahnya galak gitu ya, mohon maaf, jadi saya juga makin nervous gitu. Makanya mungkin untuk HR wajah-wajah ceria seperti Pak JP ini akan lebih membuat kita mau terbuka sama HR. Selanjutnya adalah open-ended question. Ini saya yakin sekali teman-teman HR atau mungkin ada fresh graduate di sini yang sudah tahu bahwa pertanyaan yang sifatnya open-ended atau bertanya untuk memang mengeksplorasi itu akan jauh lebih efektif untuk membuat orang-orang itu mau bercerita sama kita. Jadi kayak pertanyaan kenapa, bagaimana caranya sih, bagaimana kamu menyelesaikan ini sih, bisa kamu ceritakan kah ke saya gimana prosesnya, bukan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no saja. Ya ini kata-kata saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana hebat, tapi saya tahu sekali bahwa fresh graduate atau job seeker di luar sana itu juga diminta untuk berbuat sesuatu, misalnya kayak ikut webinar pada hari ini. Dan untuk storytelling saya selalu percaya bahwa ceritakan semuanya itu dari hati, ada why, ada insight-nya,
dan pasti Asmegara pasti akan mendapatkan pekerjaan yang dinanti. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya dan sharing saya. Tetap silaturahmi sama saya bisa dihubungi di LinkedIn atau Instagram saya. Terima kasih.